Dalam beberapa tahun ke belakang, apalagi semenjak pandemi, orang berlomba-lomba untuk mencari ketenangan dan kedamaian di tengah ruwetnya pekerjaan, yang kemudian mempopulerkan istilah work-life balance, yaitu keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan di luar pekerjaan atau kehidupan sosial. Gak lain dan gak bukan untuk mencari keseimbangan demi mengelola mental supaya tetap waras. Tapi tahu gak sih lo, kalau ada opini populer akhir-akhir ini yang berseberangan dengan work-life balance, yaitu work-life blend, di mana kehidupan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari melebur dan berjalan bersamaan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, ada pro dan kontra. Yuk kita bahas. Selamat datang kembali di Quiet Quarter. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sering banget jadi perdebatan. Work-life blend versus work-life balance. Mana sih yang sebenarnya lebih sehat dan bikin hidup kita lebih tenang? Atau justru salah satunya malah diam-diam bikin kita stres? Oke, gue mau mulai dari konsep yang lebih dulu populer, yaitu work-life balance atau keseimbangan kerja dan kehidupan. Sederhananya, work-life balance itu adalah upaya untuk memisahkan secara tegas antara waktu dan energi yang kita curahkan untuk pekerjaan dengan waktu dan energi untuk kehidupan pribadi, keluarga, hobi, dan hal-hal di luar pekerjaan. Idenya adalah, ketika kita di kantor, kita fokus 100% untuk pekerjaan. Dan ketika kita di luar jam kerja, pikiran dan tenaga kita sepenuhnya untuk hal-hal personal. Ada batasan yang jelas, sehingga kita bisa merasa hadir sepenuhnya di setiap ranah kehidupan. Dalam konsep ini, seolah kita menuntut dua personality yang berbeda dan melepas satu peran untuk memakai peran yang lainnya dan sama sekali nggak tercampur. Jadi kalau kerja ya mikir kerjaan, kalau lagi di rumah ya udah nggak mikirin kerjaan. Tujuannya adalah melepaskan semua beban mental akibat pekerjaan tidak tercampur ke kehidupan personal di rumah atau di luar kantor. Nah, beberapa tahun belakangan, muncul nih konsep lain yang namanya work-life blend atau peleburan kerja dan kehidupan. Konsep ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi yang membuat kita terhubung dengan pekerjaan secara real time, 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Work-life blend ini melihat bahwa pemisahan yang kaku antara kerja dan hidup itu sulit dicapai, bahkan mungkin tidak realistis di era digital ini. Jadi, alih-alih memisahkan, kita mencoba untuk mengintegrasikan keduanya. Misalnya, lo bisa fleksibel bekerja dari mana saja, atau mungkin sesekali mengecek email di luar jam kerja jika memang perlu. Apalagi buat lo yang bisa work from home atau work from anywhere. Kedengarannya ideal ya, punya batasan yang jelas antara kerja dan hidup. Tapi, work-life balance juga punya tantangannya loh. Terkadang pemisahan yang terlalu kaku justru bisa menimbulkan stres. Misalnya, ketika ada pekerjaan mendesak di luar jam kerja, kita jadi merasa bersalah atau tertekan karena melanggar batasan yang sudah kita buat. Atau sebaliknya, ketika ada urusan pribadi yang penting di jam kerja, kita jadi merasa tidak enak atau terpecah fokusnya. Buat orang yang suka overthinking atau orang perfeksionis, pasti bakalan kepikiran terus nih sama pekerjaan yang belum beres walaupun udah di luar jam kerja. Lalu bagaimana dengan work-life blend? Meskipun menawarkan fleksibilitas, konsep ini juga punya sisi gelap yang perlu kita waspadai. Batasan antara kerja dan hidup jadi sangat tipis, bahkan bisa menghilang sama sekali. Kita jadi merasa harus selalu on, selalu siap sedia untuk pekerjaan. Akibatnya, kita jadi sulit untuk benar-benar istirahat dan memulihkan energi. Ini bisa berujung pada stres kronis, kelelahan, atau yang lebih parah, burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang ekstrim. Ini bukan sekadar rasa lelah biasa, tapi merupakan respon terhadap stres kronis di tempat kerja atau dalam kehidupan yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Beberapa ciri-ciri utama dari burnout meliputi kelelahan ekstrim. Lo bisa merasa sangat lelah hampir setiap saat, tidak peduli berapa banyak lo tidur. Energi lo kayak terkuras habis. Sinisme. Lo mulai merasa sinis atau tidak tertarik dengan pekerjaan atau tanggung jawab yang dulunya kamu nikmati.
Mungkin ada perasaan jauh dari kolega atau klien lo. Penurunan performa, produktivitas dan efisiensi kerja kamu menurun drastis. Lo mungkin kesulitan berkonsentrasi, nyelesain tugas, atau membuat keputusan. Perasaan negatif tentang diri sendiri. Lo bisa merasa nggak mampu, nggak efektif, atau merasa gagal dalam pekerjaan dan kehidupan. Burnout bisa berdampak serius buat kesehatan fisik dan mental, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Kalau lo merasa mengalami tanda-tanda ini, penting untuk segera mencari cara untuk mengelola stres dan mencari dukungan dari lingkungan sekitar lo. Jadi, sekarang lo pilih mana? Work-life balance atau work-life blend? Jawabannya sebenarnya nggak hitam dan putih. Keduanya punya potensi untuk menjadi sehat atau justru merugikan. Tergantung pada bagaimana kita nerapinnya. Yang terpenting adalah menemukan keseimbangan yang tepat untuk diri kita sendiri. Mungkin lo adalah orang yang memang lebih nyaman dengan batasan yang jelas. Sementara yang lain merasa lebih fleksibel dengan sedikit peleburan. Intinya adalah kita harus sadar betul dengan kebutuhan dan batasan diri kita. Menganalisa budaya kerja kita juga penting di sini. Nah, biar kita nggak terjebak dalam stres akibat salah satu konsep ini, gua ada beberapa tips yang bisa pelan-pelan lo terapin. 1. Tetapkan prioritas. Pahami mana yang benar-benar penting dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi kita. 2. Buat jadwal yang fleksibel. Rencanakan waktu untuk bekerja dan waktu untuk diri sendiri, tapi jangan takut untuk menyesuaikannya jika perlu. 3. Belajar mengatakan tidak. Jangan ragu untuk menolak pekerjaan atau komitmen di luar kemampuan kita. 4. Manfaatkan teknologi dengan bijak. Gunakan teknologi untuk mempermudah, bukan malah memperbudak kita. Tetapkan batasan waktu untuk mengecek email atau notifikasi kerja. Nah, ini sedikit banyak dah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Cek link di deskripsi. 5. Ciptakan ritual disconnect. Lakukan aktivitas yang benar-benar bisa membuat kita lepas dari pikiran tentang pekerjaan di luar jam kerja. 6. Komunikasi sama orang terdekat. Bicarakan dengan keluarga atau teman tentang batasan dan kebutuhan kita. Terakhir, dengerin tubuh dan pikiran. Jangan abaikan tanda-tanda stres atau kelelahan. Istirahatlah jika memang dibutuhkan. Jadi teman-teman, intinya adalah baik work-life balance maupun work-life blend, keduanya punya potensi kelebihan dan kekurangan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengelola keduanya agar tidak justru mengorbankan kedamaian hidup kita. Temukan ritme yang paling pas untuk diri kalian. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental dan fisik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya, dan nyalain sungkan untuk request topik apa yang pengen kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!